Baik. Selamat pagi, Miss. Ya, pastinya kita pagi hari ini bersyukur ya karena kita semua diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan sehingga pagi hari ini kita kembali lagi bertemu di Zoom meeting ini untuk mengikuti pelatihan hari kelima. Bagaimana kabarnya hari kelima, Ibu-ibu guru? Luar biasa. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Ya, bersyukur semuanya itu karena pertolongan Tuhan sehingga kita bisa melalui pelatihan dari hari ke-1, hari pertama sampai hari ke-4 dan saat ini kita mengikuti pelatihan hari yang kelima. Nah, sebelum kita memulai pelatihan ini, saya minta sesuai jadwal piket hari ini siapa yang bertugas untuk pimpin doa? Silakan. Bu guru yang bertugas untuk pimpin doa. Miss Anti. Ya, hari ini sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Pada saat ini Tuhan, kami sudah hadir bersama-sama melalui via Zoom. Tuhan berkati kegiatan kami, biarlah apapun yang akan kami sampaikan, kami bahas, biarlah itu boleh kami lakukan, dan itu hanya untuk memuliakan Tuhan, dan hasilnya biarlah Tuhan yang memberkati. Kami siap memulai kegiatan kami di sore hari ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Miss Anti. Sebelum kita masuk dalam sesi, saya mau memberikan icebreaker untuk kegiatan kita pagi hari ini. Ya, icebreaker-nya adalah menyebutkan nama-nama hewan. Nah, pastikan anak-anak kita juga senang ya kalau kita menggunakan icebreaker sebelum pembelajaran. Ya, nah, icebreaker kita menyebutkan nama-nama hewan. Nanti saya akan menyebutkan satu nama hewan, kemudian huruf yang terakhir itu silakan Miss mungkin misalnya saya menyebutkan nama gajah, berarti huruf yang terakhir dari binatang yang saya sebutkan itu nanti Miss cari nama hewan yang berawalan dari huruf H, misalnya seperti itu ya. Bisa Miss ya? Bisa ya? Oke. Nah, mulai dari saya ya. Hewan yang saya sebutkan adalah ayam. Miss Walda silakan. Musang. Siapa Miss Walda? Siapa lagi Miss Walda? G. Hewan Gajah. dari G. Gajah. Saya ya. Miss Cynthia. Harimau. Miss Walda. Udang. Miss Anti. G. Ya. Gajah sudah tadi. Gajah sudah Miss. Yang lain selain gajah ada nggak Miss? Guguk kali guguk. Guguk ya. Oke, terima kasih ya untuk Miss semua. Ya. Apa game Miss Walda? Selain gajah apa? Gorila. Iya gorila loh. Wah, Gorila. nanti lupa sama gorila ya. Oke. Terima kasih ya. Ya, pastinya kalau kita hati yang gembira, pastinya kita semangat untuk mengikuti pelatihan hari kelima ini. Ya, sebelum saya memulai untuk tema kita, saya mau mereview untuk pembelajaran yang lalu. Apakah Miss masih ingat mengenai asesmen diagnostik? Ya, asesmen diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik menurut Miss Cynthia? Oke. Yang saya ketahui, asesmen diagnostik adalah
suatu asesmen yang digunakan oleh pendidik atau guru untuk mengukur atau mengetahui kemampuan awal dari seorang peserta didik. Itu, Miss. Terima kasih, Miss. Lanjut untuk Miss Anti. Menurut Miss Anti, apa itu asesmen diagnostik? Dari saya, asesmen diagnostik adalah bagaimana guru bisa mengetahui sampai mana kemampuan siswa atau siswa memahami apa yang disampaikan oleh guru. Terima kasih, Miss. Terakhir, Miss Valda, apa yang dimaksud dengan asesmen diagnostik? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, asesmen diagnostis itu adalah asesmen yang melibatkan guru dan siswa. Dan dalam asesmen diagnostis itu guru dapat mengukur kemampuan siswa di awal pembelajaran, mengetahui bagaimana suasana belajarnya siswa, kesiapan siswa, hatinya siswa dalam mengikuti pelajaran, dan perasaan siswa saat itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Miss ya. Jadi memang benar, asesmen diagnostik itu adalah asesmen yang mengukur untuk kemampuan siswa, bahkan juga keadaan siswa di awal pembelajaran. Nah, muaranya pastinya adalah profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya, profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6 ya, Miss ya. Oke, kita lanjut ke... Saya akan sharekan materi kita hari ini mengenai asesmen formatif dan sumatif. Oke. Miss bisa lihat slide-nya. Oke. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang asesmen formatif dan sumatif. Nah, agenda pada sesi ini adalah bahwa kita akan bahas mengenai konsep asesmen formatif dan sumatif, kemudian bentuk asesmennya, kemudian umpan balik yang bisa diberikan oleh guru. Nah, agenda sesi hari ini kita membahas tentang konsep asesmen formatif dan sumatif, dalam bentuk asesmen juga umpan balik. Nah, jenis asesmen. Nah, asesmen formatif itu merupakan asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, asesmen dalam bentuk for atau untuk itu adalah asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, asesmen dalam bentuk of atau terhadap itu adalah asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, asesmen ini dibagi menjadi dua, asesmen formatif dan asesmen sumatif, yang semuanya itu dilakukan dalam tujuan untuk pembelajaran. Nah, konsep asesmen formatif dan sumatif. Nah, asesmen formatif ini bedanya asesmen formatif dan sumatif. Dari asesmen formatif itu adalah metode evaluasi pembelajaran yang digunakan untuk mengevaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Nah, asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Kemudian bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Kemudian bagi guru dan sekolah, apa gunanya asesmen formatif? Asesmen formatif berfungsi untuk memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan.
Jadi, asesmen formatif ini dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Nah, penilaian antar teman itu maksudnya ya kalau diberikan oleh teman. Kemudian asesmen sumatif itu adalah metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Jadi kalau formatif itu selama pembelajaran, kalau asesmen sumatif itu di akhir pembelajaran. Nah, asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Nah, umpan balik dari asesmen hasil akhir ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas murid untuk proyek berikutnya. Jadi asesmen sumatif ini dilakukan di akhir pembelajaran, misalnya PAS seperti itu. Nah, kemudian ini asesmen formatif yang tadi kita sudah singgung. Jadi asesmen formatif untuk guru yaitu untuk mengawasi pembelajaran murid, untuk memastikan perkembangan murid, untuk mengecek pemahaman murid. Nah, asesmen formatif untuk murid mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, meningkatkan kemampuan murid. Nah, apa gunanya asesmen sumatif? Untuk guru mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Selain itu juga untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk murid, apa fungsi asesmen sumatif? Untuk memahami performa di akhir unit pembelajaran dan untuk memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Nah, kalau kedua asesmen, jadi asesmen formatif dan sumatif merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid. Sama-sama dilakukan untuk menilai pembelajaran murid. Nah, kedua asesmen itu merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Jadi, dalam kedua asesmen itu, guru dapat memberikan umpan balik. Kemudian merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Jadi kita bisa mengevaluasi proses pembelajaran yang kita sudah berikan melalui kedua asesmen ini. Nah, penekanan pada asesmen formatif, kondisi saat ini, asesmen of learning itu lebih rendah dibanding dengan asesmen for learning dan asesmen as learning. Jadi yang paling dominan asesmen of learning yang dilakukan oleh guru. Harapan dengan kurikulum yang baru, asesmen as learning itu lebih diutamakan. Asesmen as learning dan asesmen for learning itu diutamakan begitu. Kemudian fungsi penekanan pada asesmen formatif. Nah, ini penting untuk kita ingat ya, bahwa kurikulum ini diharapkan untuk guru-guru itu memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Nah, kadangkala guru-guru lebih condong untuk porsinya lebih banyak di asesmen sumatif. Asesmen formatifnya kurang. Nah, di sini yang penting yang harus dilakukan oleh guru-guru adalah porsi asesmen formatifnya harus lebih banyak pelaksanaannya. Harapannya apa? Agar proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Jadi jangan sampai anak-anak kita hanya ingat memiliki paradigma bahwa nilai itu lebih penting. Jadi terserah prosesnya seperti apa, tapi nilai saya harus bagus. Tetapi yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita adalah proses itu yang lebih penting. Seperti itu. Sehingga kalau mereka melalui proses yang baik, pastinya nilainya juga pasti akan baik. Seperti itu. Nah, ini proporsi fungsi asesmen as, for, and of learning. Jadi dasar dari asesmen itu adalah asesmen formatif, yaitu asesmen as learning dan asesmen for learning, dan yang paling atas itu adalah asesmen sumatif sebagai puncaknya, dan porsinya sedikit saja dibandingkan dengan asesmen formatif. Seperti itu.
Kemudian jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak dari jumlah asesmen sumatif. Nah, tujuan asesmen formatif adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Jadi, asesmen formatif membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir. Juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Nah, penekanan pada asesmen formatif yaitu mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif itu sangat penting. Jadi, hal ini digunakan untuk mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Jadi terkadang anak-anak kita dalam belajar mereka menitik beratkan pada nilai yang mereka capai. Nah, kita mau mengubah paradigma itu supaya anak-anak yang kita didik itu mereka menitik beratkan pada proses yang mereka alami dalam proses pembelajaran. Jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Jadi umpan balik itu sangat penting diberikan oleh guru. Jadi kita harus mengubah paradigma yang lama. Ya, untuk bentuk asesmen nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Jadi kali ini kita hanya membahas mengenai kedua hal ini. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Miss sebelum kita tutup untuk sesi pertama. Apakah sudah jelas perbedaan asesmen formatif dan sumatif? Pas, Miss. Sudah jelas ya? Makasih Miss Sentia. Berarti untuk pembelajaran baru kita harus rubah ya paradigma kita, harus lebih memfokuskan kepada asesmen formatif. Ya, benar. Ya. Benar Miss Like. Jadi memang kita harus merubah paradigma belajar. Baik dari guru maupun siswa, kita harus berubah. Karena seringkali kita hanya menekankan nanti nilai akhirnya harus mencapai KKM. Seperti itu. Atau harus di atas rata-rata supaya anak-anak kita dilihat berhasil. Padahal dalam prosesnya mereka tidak mengikuti dengan baik. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih Miss Sentia dan Miss Like untuk tanggapannya. Ada yang mau menanggapi lagi mengenai sesi kita pagi ini? Sudah pas ya? Ya. Sudah pas. Ya, tinggal prakteknya saja nanti. Prakteknya yang memang agak sulit, tetapi kita harus berjuang. Sebagai sekolah penggerak, kita harus berjuang, bergerak. Oke, terima kasih untuk sesi pagi ini. Sebelum kita menutup, saya minta untuk petugas doa kita untuk menutup dalam doa sesi pertama kita. Sebelum berdoa, saya mengingatkan kembali untuk nanti mengerjakan kegiatan asinkronus yang nanti saya akan sharekan supaya bisa dikerjakan oleh Miss dalam pembelajaran asinkronus yang akan kita lakukan setelah pembelajaran sinkronus pagi ini. Baik, silakan untuk petugas doa. Ya, baik. Mari kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk waktu yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah selesai mendengarkan penjelasan materi. Biarlah ke depan Tuhan kami boleh mempergunakan bagi sekolah kami dalam proses pembelajaran kami. Biarlah apa yang sudah diterapkan boleh kami lakukan dan itu boleh menjadi suatu pelajaran penting bagi
kami dalam dunia pendidikan. Kami mengakhiri kegiatan kami. Tuhan sertai kami, pimpin kami dalam satu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Miss. Tuhan memberkati pekerjaan kita selanjutnya. Selamat mengerjakan tugas asinkronus. Sampai ketemu di sesi berikutnya.